Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska, MPM 5021058, kelas 4E Prodi PGSD. Nah, di sini teman-teman sudah lihat kan dengan perjalannya kurikulum pendidikan di Indonesia dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Baiklah, saya akan membahas tentang kerangka dasar kurikulum. Apa sih kerangka dasar kurikulum itu? Yuk teman-teman, kita baca sama-sama ya. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta material pembelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan pada program sekolah penggerakan mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, teman-teman, di sini ada kerangka dasar kurikulum ya. 1. Tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilai pendidikan. Ditetapkan oleh pemerintah, struktur kurikulum, capai pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kurikulum operasional dikembangkan satuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang membuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakupi pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, landasan dan prinsip kurikulum. Landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peran yang sangat penting. Diibaratkan kurikulum sebagai sebuah rumah yang tidak menggunakan landasan ataupun pondasi yang kuat, maka ketika diterapkan angin yang kencang atau terjadi gempa, rumah tersebut akan mudah roboh. Begitu pula dengan kurikulum, apabila tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum terbuat akan mudah terombang-ambing dan yang menjadi taruhannya adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam UU nomor 20 tahun 2003. Ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosial budaya, 4. Landasan ilmiah dan teknologi. Selanjutnya, prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakupi perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwa suatu kurikulum. Apabila prinsip tidak terlaksanakan dalam kurikulum nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.